Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa dengan saya Romo Nano MSF. Kita akan merenungkan sabda-sabda Tuhan yang kita ambil dari bacaan harian dari kitab Nabi Yesaya bab 54 ayat 1 sampai 10 dan juga dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Saya memberi judul renungan kali ini, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Sahabat Rema yang terkasih, Yesaya dan juga Yohanes diutus oleh Allah kepada bangsa Israel yang saat itu sedang sama-sama mengalami aneka macam keprihatinan. Kita tahu Yesaya diutus Allah pada saat bangsa Israel berada dalam pembuangan sampai masa kembali ke tanah Israel. Dan situasi kembali dari penjajahan atau pembuangan itu kembali ke tanah yang sudah lama ditinggalkan, tentu di sana sini ada keprihatinan, di sana sini ada kehancuran. Dan itu menimbulkan keputusasaan. Kemudian Yohanes Pembaptis juga diutus Allah ketika bangsa Israel berada dalam masa penjajahan bangsa Romawi. Sebagai bangsa yang terjajah, tentu wajar, masuk akal kalau mereka mengalami aneka macam penderitaan, keterbatasan di sana sini. Dan aneka penderitaan itu bisa berujung pada keputusasaan. Mereka tidak mempunyai harapan lagi. Nah, Tuhan mengutus baik Yesaya maupun Yohanes Pembaptis untuk menumbuhkan kembali harapan bangsa Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Allah selalu memelihara mereka. Sahabat Rema yang terkasih, kalau kita berkaca pada zaman di mana diutusnya Nabi Yesaya maupun Yohanes Pembaptis, bukankah zaman sekarang kurang lebih juga sama dengan yang dialami oleh kedua nabi itu? Saat ini kita tidak sedang baik-baik saja. Apalagi akhir-akhir ini di tengah wabah corona yang juga belum berakhir selama kurang lebih 2 tahun ini, masih ditambah lagi di sana sini ada aneka bencana alam, banjir, tanah longsor, juga bencana-bencana yang lain. Seringkali kita dengar keluhan-keluhan dari saudara-saudari kita, mungkin juga dari kita sendiri. Aneka penderitaan, bencana, tanah longsor, pandemi, dan seterusnya ini seringkali juga mengganggu pengharapan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Pertanyaan-pertanyaan sering muncul, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan meninggalkan aku? Apakah Tuhan masih bersedia untuk menjadi Tuhanku? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kadangkala kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak juga mendapatkan jawaban, bisa saja akhirnya berujung pada sebuah keputusasaan. Oleh karena itu, saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi Yesaya yang lain, dipanggil untuk menjadi Yohanes Pembaptis yang lain pada zaman sekarang, untuk memberikan harapan kepada saudara-saudari kita yang berputus asa, kepada saudara-saudari kita yang menderita. Kita dipanggil untuk menumbuhkan asa, menumbuhkan semangat pengharapan bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memelihara kita. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Rema, kita semua dipanggil
untuk menjadi nabi-nabi yang membawa harapan bagi orang-orang zaman sekarang, terutama bagi mereka yang saat ini sedang menderita dan merasa putus asa. Tuhan tetap memanggil, karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menaungi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.